Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 2 Bisnis Manajemen Jayapura. Berjumpa lagi bersama saya, Suwanda, SPD, dalam materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini, kita akan belajar tentang materi menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat belajar. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang kedua adalah menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang ketiga yaitu terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pembahasan pada materi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghindari sifat berfoya-foya. Dan yang kedua adalah menghindari sifat riya dan sum'ah. Yang ketiga yaitu menghindari sifat takabur. Dan yang keempat adalah menghindari sifat hasad. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, menghindari sifat berfoya-foya. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas dan boros dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Ayat tentang tabzir atau sikap boros, yaitu pada surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Mari kita bacakan secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan ayat tentang israf, yaitu pada surat Al-Furqan ayat 67, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawaman. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Shadaqallahul azim. Contoh tafsir dan israf. Misalnya, seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia takut tidak mendapat bagian, tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perutnya. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Dan hal ini akan menjadi mubazir tentunya. Dan sesuatu yang mubazir itu adalah merupakan temannya setan. Adapun dampak negatif sifat hidup orang yang berfoya-foya. Yang pertama yaitu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi dan melalaikan kehidupan akhirat. Jadi sifat ini sangat tidak baik sekali. Kita akan sibuk dengan urusan dunia sampai-sampai kita lupa dengan urusan akhirat. Dan itu sangat tidak dibolehkan. Seharusnya kita tuh mementingkan kehidupan akhirat dan tidak melupakan kehidupan dunia. Yang kedua yaitu menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer.
Dan yang ketiga yaitu dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Dan yang keempat yaitu berpotensi menimbulkan sifat kikir. Benar sekali. Kalau kita mementingkan kehidupan dunia, menimbun harta duniawi, maka otomatis kita akan takut kehabisan harta tersebut. Sehingga kita mau mengeluarkan untuk infak, sedekah, dan lain-lain, kita akan merasa berat. Dan itu akan menimbulkan sifat kikir. Baik, adapun cara untuk menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama, yaitu membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, yaitu membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Yang keempat, selalu bersyukur. 5. Bertindak selektif dan terencana. Dan yang keenam yaitu bersikap rendah hati. Baik, kita telah membahas tentang menghindari sikap berfoya-foya. Nah, yang kedua ini kita membahas tentang menghindari sifat riya dan sum'ah. Di mana pengertian riya sendiri yaitu adalah secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan sum'ah secara bahasa berarti memperdengarkan. Kalau riya tadi memperlihatkan, sum'ah yaitu memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Nanti akan kita berikan contoh agar apa pengertian riya dan sum'ah ini dapat mudah untuk dipahami. Adapun syarat diterimanya amal. Yang pertama yaitu beramal dengan landasan ilmu. Dan yang kedua, berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu melakukan dengan sabar dan ikhlas tentunya. Adapun tingkatan riya, yang pertama yaitu adalah riya khalis, yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Dan yang kedua yaitu riya syirik, yaitu melakukan perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus karena ingin mendapatkan sanjungan oleh orang lain. Kemudian, ditinjau dari bentuknya, riya dibagi menjadi dua, yaitu 1. Riya dalam niat. 2. Riya dalam perbuatan. Di bawah ini merupakan tabel, yaitu adalah contoh dari perbuatan riya. Tabel yang pertama yaitu riya dalam niat. Contohnya, seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian. Maka hal ini termasuk riya dalam niat. Nah, dia ngomong kepada orang lain kalau seandainya dia ibadah lillahi ta'ala. Namun pada realitanya, ibadahnya dia hanya untuk pamer, hanya untuk disanjung, untuk dianggap sebagai orang yang alim, ahli ibadah, dan lain-lain. Itu merupakan contoh dari riya dalam niat. Nah, tabel berikutnya yaitu riya dalam perbuatan. Contoh yang pertama, seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud. Contoh yang kedua, yaitu seseorang memakai baju muslim lengkap dengan surbannya agar disangka sebagai orang yang soleh. Ciri-ciri seseorang yang bersifat riya dan sum'ah. 1. Menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. 2. Beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. 3. Malas melakukan amal saleh bila tidak dilihat oleh orang lain. 4. Melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. 5. Amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji. 6.
Ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. 7. Tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapatkan cemoohan dari orang lain. Adapun dampak negatif perbuatan riya dan sum'ah. 1. Muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. 2. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. 3. Merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. 4. Mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. 5. Menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. 6. Menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Cara untuk menghindari perbuatan riya dan sum'ah yaitu adalah 1. Meluruskan niat. 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. 3. Memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Memperbanyak rasa syukur. 5. Memperbanyak ingat kematian. Dan 6. Yaitu membiasakan hidup sederhana. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan di part 1 ini. Kita akan lanjut di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.